Assalamualaikum, halo kawan Hiwar. Selamat datang di podcast Hiwar Media, Corong Islam Moderat, Generasi Bermartabat. Senang sekali saya Zalfa Salsabila bisa menjumpai kawan Hiwar dalam program podcast Hiwar Media pada kanal Mahasisirpedia. Kanal yang membahas seputar problematika mahasiswa Indonesia di Mesir tentunya. So, saat ini telah hadir langsung bersama saya di studio ini narasumber kita yang sungguh luar biasa, yaitu Al-Ustazah Nikmatul Istiqomah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka biar sayang, yuk kita kenalan dulu. Nama beliau ialah Nikmatul Istiqomah LC. Riwayat pendidikan beliau telah menyelesaikan strata satunya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Beliau juga telah mempunyai pengalaman yang begitu banyak. Salah satunya beliau sering mengajar bimbel di berbagai tempat. Dan beliau juga sering mengikuti komunitas. Seperti founder platform literasi, ngomongin buku, editor, kontributor, dan anggota di Sifaratul Adab. Beliau juga pernah menjadi penerjemah di kelas penerjemah fiksi Moy. Dan masih banyak pengalaman yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu pada waktu ini. Beliau juga telah menghasilkan beberapa karya, salah satunya ialah di Laks Sepeda Mesir, Sifaratul Adab, dan tim penulis Zin Palestin di lintasan neokolonias dan solidaritas kita. So, yuk kita langsung sapa aja narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Ustazah kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya Ustazah? Bahagia. Masya Allah Ustazah. Biar lebih dekat, biasanya Ustazah dipanggil apa nih? Biasanya dipanggil Iis. Ustazah Iis. Baik Ustazah Iis. Nah, episode kita kali ini tuh adalah perbincangan yang sangat menarik Ustazah. Kita akan membincang atau membahas tentang seputar literasi di kalangan mahasiswa ya Ustazah. Iya. Yang tentunya kita ketahui bahwasannya literasi itu adalah suatu hal basic yang tentunya harus dimiliki oleh mahasiswa ya Ustazah. Nah, langsung aja kita ke pembahasan hari ini ya Ustazah. Tentang literasi mahasiswa. Masihkah kita perlu membaca selain kitab atau kitab dan diktat yang ada di kuliah? Nah, ngomong-ngomong ya Ustazah, apa sih Ustazah yang akhirnya nih kita tahu bahwasannya Ustazah adalah founder dari Ngomongin Buku. Nah, apa sih latar belakang Ustazah membuat akun Ngomongin Buku ini? Iya. Mungkin agak cerita dikit. Iya ya Ustazah. Jadi tahun Ngomongin Buku itu ada kan akhir tahun 2024, Desember 2024. Jadi tahun kemarin 2024 saya balik ke Indo liburan. Dan di rumah kan gak ada kegiatan ya. Iya. Jadi satu-satunya kegiatan yang mungkin bisa saya lakukan itu membaca buku. Masya Allah. Abis baca buku itu saya jadi ada hobi resensi atau review buku di platform pribadi. Di akun Instagram pribadi. Ya buku-buku yang saya baca aja gitu. Nah tiba-tiba suatu hari ini teman saya, partner saya. Jadi ngomongin buku kan 2 orang ya foundernya. Saya sendiri sama teman saya Aznil. Namanya Aznil. Sekarang lagi nggak di Kairo jadi nggak bisa hadir sama kita. Jadi Aznil tuh ngehubungin saya, ngajak bikin platform buat diskusiin apapun atau ngomongin apapun soal buku. Yes. Soal buku, tapi belum ada konsepnya nih. Terus ketika saya balik ke Kairo, baru kita obrolin. Kita maunya kayak gimana? Mau platform membentuk yang seperti apa gitu? Buku-buku apa yang pengen kita bincang gitu. Terus juga kami berdua juga sebenarnya belum ada pengalaman di mengelola media sosial ya. Jadi memang benar-benar belajar dari nol. Belajar otodidak ya Ustazah. Belajar otodidak. Belajar bikin copywritingnya gimana. Belajar ngomong di depan kamera kayak gimana. Belajar juga bikin gimana caranya platform ngomongin buku ini bisa menjangkau semua kalangan gitu. Semua kalangan dan mudah diterima. Jadi nggak yang terkesan platform yang berat dan susah gitu. Jadi yang bisa easy listening ya? Iya, yang bisa easy listening. Terus juga akhirnya memang fokus kami pertama itu buat nge-review buku-buku ya. Buku-buku, sebenarnya buku-buku nggak membatasi sih. Buku-buku bacaan kami. Terus juga pengen membuat ruang untuk diskusi. Kami tuh nggak yang selalu orang yang paling tahu tentang buku. Tapi juga gimana kita ngobrol nih sama orang-orang di luar sana, orang-orang sebenarnya targetnya tuh bukan cuman mahasiswa, tapi semua orang-orang ya, orang-orang Indo juga. Yes, Jadi kadang makanya kami ini bikin
konten-konten yang ringan buat memantik lagi baca buku apa bulan ini. Iya. Nanti kan ke ini ya, ke gambar bacaan-bacaan orang-orang. Iya. Kami juga belajar gitu, terus belajar di platform itu. Terus juga itu yang pertama nge-review buku, terus ngomongin semua hal-hal ringan tentang buku. Terus juga kami ada NB2 namanya, ngomongin buku bareng. Oke, sense. Selama ini sejauh ini baru berjalan dua kali. Yang pertama itu ngomongin buku bareng Filsafat untuk Pemalas sama Pak Dovir. Yang kedua kemarin sama Mbak Zulfa Nur Alimah Mahasiswa juga, yang menerjemahin Kutukan Bocah Palestina. Nah, di situ program NB2 itu sengaja kami bikin untuk mendekatkan pembaca kepada penulisnya langsung. Jadi kami bikin Zoom, terus ngobrol dan diskusi ringan di situ. Dan itu terbuka untuk umum. Dan itu juga kami membuka kolaborasi yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman mahasiswa juga. Makanya kami kolaborasi sama PMIK, bibliotek, dan lain-lainnya yang komunitas-komunitas literasi. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang Ustazah juga membuka kolaborasi ya Ustazah seluas-luasnya. Bagi kawan viewer nih yang ingin ada collab ya dari Ustazah, berarti terbuka sangat luas ya untuk siapapun. Berarti memang dari awal yang melatar belakangi adanya akun ngomongin buku ini dari hobi ya Ustazah, hobi membaca, kemudian juga akhirnya mereview buku, dan akhirnya terbukalah atau adanya komunitas dari akun ngomongin buku ini. Nah biasanya tuh kalau untuk akun itu sendiri atau ketika Ustazah sedang mereview, ada nggak sih Ustazah batasan Ustazah untuk mereview buku? Atau biasanya mereview buku apa aja sih Ustazah? Jadi emang ngomongin buku kan emang yang nge-handle cuman kami berdua ya, saya sama Azmil. Nah kebetulan saya sama Azmil itu punya beberapa latar belakang yang sama. Salah satunya sama-sama jurusan ini sastra, linguistik, terus sama-sama dari Siparatul Adab, juga sama-sama dari Latkesdan. Jadi kurang lebih bacaan kami tuh meskipun berbeda tapi nadanya masih sama gitu. Jadi buku-buku yang sebenarnya kami nggak membatasi buku apa aja, cuman yang pasti buku-buku yang senada dengan senada dengan pemikiran kami gitu. Baik, mungkin fokus utamanya sebenarnya awal-awal tuh masih di apa kita ini ngangkat novel-novel aja ya. Tapi lama-kelamaan melebar, nggak cuma novel tapi juga pemikiran-pemikiran, isu-isu sosial yang menurut kami penting untuk disuarakan gitu. Insyaallah. Apa aja sih Ustazah yang sering Ustazah review? Buku-bukunya bisa Ustazah berbagi kepada teman-teman, kawan viewer, dan juga bisa nih buat follow. Untuk follow. Sebenarnya kami fokusnya itu novel-novel ya, novel-novel khususnya di novel-novel berbahasa Arab. Jadi untuk untuk mengenalkan sastra-sastra Arab yang mungkin barangkali jarang didengar oleh teman-teman Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia, supaya ranah cakupan sastra Arab, pembelajaran sastra Arab di Indonesia yang bidang akademik itu lebih melebar gitu, lebih luas. Kemudian juga kami sering menyuarakan isu-isu soal Palestina. Ada di beberapa video kami itu kayak beberapa sesi gitu, itu bahas soal 10 Myths About Israel punya Ilan Pappé. Juga beberapa kadang menyuarakan soal isu-isu perempuan atau isu-isu sosial. Isu-isu perempuan mungkin kayak pernah bahas soal ekofeminisme, buku Tara Siva yang kayak gitu. Juga isu-isu politik yang ada di Indonesia. Itu kami pernah nge-review buku George Orwell yang 1984 itu. Itu kan agak satir dan sangat relate dengan kondisi politik Indonesia. Jadi memang buku-buku itu emang sengaja, bukan sengaja ya, untuk membangun kesadaran kita bersama soal apa yang terjadi di dunia ini gitu. Entah di global maupun di internasional gitu. Baik Ustazah. Jadi memang dari awal sudah ada niatan tidak ingin membatasi ya Ustazah. Jadi kadang Ustazah memang membawa topik ataupun mereview buku yang relevan ya Ustazah. Gitu. Yang relevan yang saat ini. Betul Ustazah. Kemudian Ustazah, menurut Ustazah pribadi nih ya, seberapa hidup budaya literasi di Masisir ini Ustazah? Apakah sudah ideal atau memang harus perlu dikembangkan kembali Ustazah? Ini pertanyaan yang agak berat ya. Artinya kuantitas Masisir yang sebanyak itu. Betul sekali. Mungkin ini perlu riset dulu ya. Ini teman-teman riset bisa nih di buka Google Form ya Ustazah. Buat Google Form.
Tapi mungkin kalau pembacaan sederhana ya, pembacaan sederhana di satu sisi kita bisa melihat udah banyak banget komunitas-komunitas literasi, kajian, diskusi pemikiran, sastra yang sangat hidup gitu dan bisa kita temui di offline maupun online. Tapi kalau melihat di satu sisi, pertanyaannya adalah apakah kemudian berapa sih orang-orang mahasiswa yang sebanyak ini, berapa sih yang turut ikut serta dan sadar akan literasi itu kan yang masih perlu dipertanyakan. Betul sekali, Sobo. Jadi kalau merata mungkin menurut saya pribadi belum ya. Belum ya. Kalau sudah ideal, saya rasa juga mungkin di satu lingkungan mungkin beberapa sudah ideal, tapi mungkin ada beberapa yang masih mencari-cari gitu loh, mencari-cari dan bahkan masih ada yang belum sadar akan pentingnya literasi itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya adalah ideal atau belum, saya rasa masih senantiasa perlu dikembangkan. Betul sekali, Sobo. Sebelum lanjut, ada info yang mungkin bakal relevan buat banyak pendengar di sini. Kalau kamu salah satu wisudawan Al-Azhar, pastikan momen itu diabadikan dengan cara yang pantas. Athena Visual menghadirkan lebih dari sekadar foto, tapi karya visual yang bercerita. Dengan toga signature mereka, sudut-sudut ikonik Al-Azhar, dan tone elegan yang jadi ciri khas, tiap hasilnya bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Dipercaya oleh mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan Brunei, Athena Visual paham bagaimana menjadikan momen sakral wisuda lebih dari sekadar foto. Athena adalah visual dream dari perjuanganmu di Mesir. Sebelumnya juga aku tuh pernah ada riset ya Ustazah bersama dengan waktu itu dengan dokter dari Sunan UIN Bandung, Sunan Gunung Jati. Nah, di situ beliau juga mengatakan bahwasannya jika dibandingkan metodologi antara Mesir dan juga Indonesia itu lumayan cukup agak jauh metodologi literasi. Maka dari situ memang kita juga butuh bi'ah ya Ustazah, tentunya seperti tadi Ustazah katakan bi'ah untuk mendukung kita untuk terus mencintai membaca buku, literasi begitu ya Ustazah. Jadi memang tidak bisa kita samaratakan ya Ustazah. Kemudian Ustazah, apa sih Ustazah yang biasanya menjadi hambatan mahasiswa dalam membaca buku di luar keilmuan kampus gitu Ustazah? Apakah karena waktu, stigma, atau prioritas? Bagaimana menurut Ustazah pribadi? Nyambung sama yang tadi ya, ada riset bahwa metodologi keilmuan, hal-hal ilmiah di mahasiswa itu masih sangat tertinggal jauh, dikatakan tertinggal jauh dari Indonesia, terlebih kondisi lingkungan di Al-Azhar kan nggak ada tugas bikin jurnal, nggak ada skripsi. Betul sekali. Jadi mungkin kami yang basicnya nggak ada basic kepenulisan, ditambah lagi masuk ke Al-Azhar, itu mungkin belum bisa mendapatkan basic tentang literasi itu. Tapi dilihat lagi tadi sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk terus melatih skill itu tadi. Kalau hambatannya itu mungkin kalau ini kompleks ya sebenarnya, kompleks banget dan saling berkelindan antara waktu, stigma, dan prioritas. Kalau dilihat dari waktu, kita lihat sendiri ya di mahasiswa ini kegiatan sangat banyak sekali, sangat opsional sekali. Betul. Kita bisa talaki, kita bisa organisasi, kita bisa ikut komunitas, kita bisa kuliah juga, kuliah zoom juga. Jadi semuanya tergantung sama kita pribadi. Terus kemudian juga yang sangat menghambat mungkin itu yang pertama dari sisi luarnya aja ya, mungkin dari waktunya. Tapi ketika mindset kita udah terbangun bahwa membaca dan menulis itu sangat penting dan kebutuhan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia bahkan, ketika mindset itu udah tertanam, seharusnya nanti waktu itu ngikut gitu. Jadi jadi menurut saya prioritas yang pertama itu hambatan yang sangat besar itu ada di mindset sih. Betul. Ada di mindset karena ketika mindset kita memprioritaskan membaca dan menulis, nanti otomatis kita akan meluangkan waktu untuk itu gitu. Jadi memang harus kita masuk to-do list kita ya Ustazah. To-do list yang tiap hari, apa yang harus kita lakukan tiap hari gitu. Jadi memang jangan menunggu untuk waktu luang, tapi kita yang memang harus meluangkan waktunya. Jadi balik lagi kita tidak bisa menyamaratakan ya Ustazah. Itu semua gitu. Terus menurut Ustazah juga bi'ah itu penting gak sih Ustazah untuk kita mengembangkan literasi kita gitu, komunitas Ustazah itu bagaimana?
Wah, menurut saya itu sangat penting sekali ya. Iya. Sebagai salah satu orang yang tumbuh dan berkembang di lingkungan komunitas ya. Karena apa ya? eh Semakin kalau kita membaca tuh, saya rasa semakin kita membaca, semakin kita sadar bahwa kita nggak tahu. Betul sekali Ustazah. Apalagi nanti kalau di komunitas kan kita dipaksa dan dituntut untuk membaca ya, membaca. Nanti kalau semua nggak membaca, kamu di komunitas, hadir di komunitas mau ngapain gitu. Betul sekali. Nah, ketika melihat, kalau saya pribadi ya, nah ketika melihat orang-orang di komunitas ini dengan bacaan-bacaan mereka sendiri, semangat-semangat mereka sendiri, Betul. itu juga kaminya juga ikut. Jadi ada pressure gitu ya. Ada pressure. Ada pressure yang mungkin awalnya jadi pressure ya, Betul. tapi lama-lama jadi Terbiasa hobi. jadi hobi. Jadi hobi dan kebutuhan. Juga kalau membaca tuh kan ini ya, rasanya nggak enak kalau dipendam sendiri. Betul. Enak banget kalau didiskusikan sama teman-teman gitu. Pasti ada perspektif-perspektif yang mungkin Hadir lagi, baru lagi gitu ya Ustazah. Sehingga akhirnya kita tuh semakin luas ya Ustazah, pengetahuan kita tentang hal tersebut. Ya. Jadi memang al-insan ibnul bi'ah ya Ustazah. Balik lagi bahwasannya bi'ah itu sangat penting ya Ustazah. Apalagi untuk kita mengembangkan literasi kita ya Ustazah. Masya Allah. Kemudian Ustazah, apa sih Ustazah perbedaan manfaat membaca kitab dan membaca sastra bagi perkembangan intelektual dan juga emosional kita sebagai mahasiswa? sebagai mahasiswa. Ya betul sih. Sebenarnya saya nggak mau menubrukkan antara kitab, Betul Ustazah. turos atau sastra dan kontemporer, karena menurut saya keduanya sangat penting dan sangat kita butuhkan. Kita butuh apa ya? Kita butuh kitab-kitab turos untuk memahami historis, untuk bisa berpikir dengan logis dan runut, untuk bisa berpikir ilmiah. Tapi juga di satu sisi kita butuh sastra, karena mungkin kalau kita analoginya tuh kalau kita seumpama belajar sejarah, kita bisa belajar sejarah di buku-buku, kitab-kitab turos gitu. Tapi kan kalau lewat sastra, kita jadi bisa masuk ke kehidupan pelaku sejarahnya gitu. Jadi apa sih bisa lebih dekat gitu, bisa lebih dekat dan tahu sisi-sisi emosionalnya. Kalau yang sering saya singgung itu soal yang sederhananya tuh soal Palestina. Jadi kalau soal Palestina mungkin kalau kita ngelihat di berita-berita, ya udah kita melihat data aja gitu. Tapi kalau lewat sastra, kita bisa merasakan apa ya, emosional itu. Mungkin emosi kalau di berita kan kita mungkin melihat kenelangsaan yang mungkin tergambar dan terpotret di foto-foto, di tulisan. Tapi kan kita nggak tahu gimana kegelisahan itu atau kesedihan itu bentuknya, wujudnya, detailnya seperti apa, itu kan nggak tahu. Nah itu mungkin bisa didapetin lewat sastra. Kalau dalam hal kepenulisan, wah menurut saya sendiri ya, sastra itu sangat sangat penting. Kalau membaca tulisan-tulisan teman-teman yang membaca itu bahkan bisa dibedain gitu. Oh ini orang ini karena kebiasa baca sastra jadi tulisannya mengalir, ngefek gitu, langsung inseknya tuh kelihatan nyata gitu. Oh ini emang kebiasa baca ini sih, kebiasa baca yang ilmiah-ilmiah aja, jadi mungkin penyampaiannya agak berat. Itu mungkin kalau dari segi ini ya, sisi kepenulisan, membaca sastra akan sangat membantu kita menyampaikan hal-hal yang sebenarnya susah, tapi bisa kita sampaikan dengan santai dan ringan. Jadi kita jangan menjadikan kitab turos dan juga sastra ini suatu hal yang bertolak belakang ya Ustazah. Tapi memang harus saling beriringan gitu Ustazah. Karena tentu dari membaca buku ini juga akhirnya terbukalah pola pikir kita ya Ustazah. Karena dengan membaca juga akhirnya kita tahu bahwasannya turos dan juga kitab ini sangat penting gitu ya Ustazah. Kemudian Ustazah, kalau misalkan kita ingin literasi masisir ini berkembang, kita tuh harus mulai dari mana sih Ustazah? Dari individu kita dulu, komunitas, atau institusi Ustazah? Kalau yang pertama, mungkin ini nyambung sama pertanyaan yang tadi ya, yang soal waktu, prioritas, dan stigma dengan lainnya. Jadi lagi-lagi kita membangun dari diri kita sendiri. Kemudian kita butuh komunitas untuk membincang dan mendiskusikan itu. Kemudian mungkin institusi hadir sebagai apa ya, yang tetap memperkuat komunitas itu untuk tetap ada. Jadi lagi-lagi yang pertama adalah kesadaran kita sendiri sebagai seorang individu. Seberapa butuh kita terhadap membaca dan menulis. Jadi memang yang paling awal adalah individu kita dulu ya Ustazah, kesadaran kita terlebih dahulu, kemudian saling beriringan, akhirnya kita merasa kita butuh, kita akhirnya hadir dari suatu komunitas, kita berdiskusi, kemudian paling terakhir adalah institusi gitu. Nah Ustazah, mungkin Ustazah juga bisa berbagi nih kepada kawan hiwar,
gimana sih Ustazah kita bisa meningkatkan kiat kita untuk atau agar kita ini bisa gemar untuk membaca buku? Gemar membaca buku sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, itu dimulai dari membaca hal-hal yang saya suka, yang kita suka tuh. Kalau saya sukanya yang sastra, novel, puisi. Jadi saya membaca hal-hal yang saya suka. Nah, lagi-lagi tadi, semakin kita membaca, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa itu soal dunia ini. Nah, semakin kita tahu kita tidak tahu apa-apa, nah nanti baru merembet lagi tuh. Oh, ternyata membaca sastra doang tuh nggak cukup loh gitu. Nah, makanya nanti merembet ke, oh kita juga harus membaca pemikiran, buku-buku soal pemikiran, karena sastra selalu berkelindan tentang itu kan. Setelah membaca pemikiran, oh ternyata saya butuh filsafat juga nih. Jadi nanti semakin panjang gitu arahnya. Mungkin dari situ dulu, dari membaca hal-hal yang kita sukai dulu, kemudian baru mencari apa yang bacaan-bacaan yang kita butuhkan gitu. Yang pertama yang bisa kita nikmati, kemudian baru bisa beranjak ke hal-hal yang kita butuhkan. Ini itu ya. Jadi memang agar kita ini bisa gemar membaca, yang harus kita mulai dari awal adalah kita membaca suatu hal yang memang kita sukai. Kemudian betul pemantiknya ya Ustazah, sehingga munculnya rasa penasaran nih. Rasa penasaran sehingga kita bisa memilih mana nih buku yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gimana nih kawan Hiwar? Semoga kita udah mulai muncul ya adrenalin untuk lebih gemar membaca. Kemudian Ustazah, bagaimana sih metode Ustazah dalam membaca agar efektif? Kan kita tahu nih Ustazah, bahwasannya Ustazah juga banyak sekali kegiatan sebagai mahasiswa gitu. Nah, bagaimana nih Ustazah agar kita bisa memilah-milih atau kita merapikan timing kita dengan baik sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk terus membaca buku? Kalau saya pribadi, kalau saya kan dulu, sekarang sudah sudah vakum ya, ikut beberapa komunitas, itu saya biasanya di satu komunitas dengan komunitas yang lain, itu kan bacaannya beda. Betul. Jadi, mau nggak mau ya itu tuntutan karena pressure tadi, mau nggak mau kita harus membaca. Terus juga kalau saya meluangkan waktu untuk, saya menganggap membaca di komunitas itu membaca suatu hal yang saya butuhkan. Sementara kalau membaca novel, membaca puisi, itu membaca satu hal yang saya inginkan gitu. Jadi saya membedakan itu, kalau membaca hal-hal yang saya inginkan, kayak novel, puisi, itu biasanya saya baca dulu, emang nggak ada bekal apa-apa ya. Kemudian menurut saya supaya efektif, setelah itu baru mencari, setelah hatam ya, setelah selesai novelnya, baru saya biasanya nyari jurnal-jurnal atau hal-hal di podcast-podcast yang membahas dan berkaitan soal isu-isu yang diangkat di novel itu. Kalau itu membaca sendiri ya, Nah, mungkin langkah selanjutnya adalah ditulis. Oke. Karena kalau cuman mungkin dibaca dan dipikirin kan masih agak abstrak ya. Setelah ditulis nanti bisa rapi gitu, bisa merapikan logika kita juga. Dan itu juga lagi-lagi belajar. Nah, kalau di komunitas, abis baca kita didiskusikan kan. Jadi ada ruang untuk itu gitu. Jadi mungkin ya itu tadi, yang pertama tetap harus membangun kesadaran bahwa membaca itu hal-hal yang sangat kita butuhkan gitu. Sangat kita butuhkan, baru kemudian membuat bagaimana membaca itu seefektif mungkin dengan mendiskusikannya dan menuliskannya. Itu ya menurut saya yang penting juga. Baik. Mengikat itu tadi. Jadi supaya kita tuh gemar membacanya menjadi lebih efektif, tentunya kita butuh komunitas ya Ustazah. Dimana di saat kita ini sedang sibuk, akhirnya kita punya pressure nih, kita punya target, kita harus mempresentasikan, mendiskusikan kitab-kitab yang kita telah baca, begitu ya Ustazah, dengan teman-teman kita. Kemudian juga jangan lupa untuk ditulis ya Ustazah, sebagai pengikat bahwasannya kita tuh pernah mengingat atau pernah membaca buku tersebut, begitu Ustazah. Ustazah, menurut Ustazah pribadi nih, ada beberapa orang yang terkadang dia itu kurang gemar untuk membaca buku. Tetapi dia itu akhirnya lebih memilih untuk menonton podcast, kemudian menonton atau mendengarkan secara radio, kemudian dituliskannya gitu. Nah, menurut Ustazah, apakah hal tersebut efektif seperti halnya membaca buku atau bagaimana Ustazah? Mungkin kalau sama-sama untuk mencari pengetahuan ya, itu mungkin sama-sama efektif. Tapi lagi-lagi membaca buku saya rasa nggak bisa Kita samakan digantikan dengan radio atau podcast gitu. Karena di tulisan, kalau radio, podcast itu kan
kayak kita yang ngobrol-ngobrol spontan. Ya. Tapi kalau tulisan itu kan lewat penulis kita jadi lebih dekat dengan penulis. Betul. Dan Ustazah. dan kayak menulis itu kan juga bukan suatu proses yang spontan, tapi Betul. butuh pengendapan dulu. Jadi mungkin lagi-lagi membaca nggak bisa digantiin, menurut saya nggak bisa digantiin dengan nonton YouTube atau podcast. Ada hal-hal yang selalu kita butuhkan dalam membaca itu. Iya betul Ustazah. Dan memang terkadang hadirnya suatu podcast atau siaran itu juga karena kita membaca. Iya. Ketika kita membaca kita jadi tahu ya Ustazah bagaimana pola pikir seorang penulis ya Ustazah. Lebih dekat. Betul. Jadi kita lebih merasa dekat dengan seorang penulis ya Ustazah. Masya Allah. Kemudian Ustazah setelah tadi kita berbincang Ustazah dari awal bagaimana agar kita ini gemar membaca. Kemudian juga kita tuh harus mulai dari mana. Kemudian kita merapikan timing kita untuk meluangkan agar terus kita ini semangat. Dan juga gemar dalam membaca. Harapan Ustazah apa sih Ustazah terhadap literasi di kalangan mahasiswa beberapa tahun ke depan? Nah itu apa nih Ustazah, harapan Ustazah? Wah ini agak berat ya. Iya. Dan sebenarnya masih banyak sekali teman-teman saya yang kapasitasnya jauh lebih tinggi di atas saya dan perlu menyampaikan harapan ini. Tapi mungkin kalau harapan sederhana adalah mungkin lingkungan ketika kita ketemu sama teman-teman kita bisa saling nanya kabar dan saling nanya lagi baca buku apa hari ini. Betul. Kayak hal-hal sesederhana itu sih. Juga dibangun dari hal sesederhana itu kan. Nanti kita bisa ngomongin soal buku, soal kepenulisan gitu. Dan lagi-lagi saya kaitkan sama yang riset yang kamu sebutin tadi ya dari UIN mana tadi? UIN Bandung, Sunan Gunung Jati. Bahwa lagi-lagi metodologi kepenulisan, lingkungan ilmiah di mahasiswa itu masih sangat tertinggal jauh dari di Indonesia. Ya, semoga dengan kita meskipun Al-Azhar memiliki metodologi yang berbeda ya dari sistem kuliah yang di Indo, tapi kita bisa belajar sendiri dan kita bangun habit itu sendiri, habit membaca buku dan menulis itu sendiri, sampai akhirnya mahasiswa bukan saya menafikan ya ini, nggak hanya dikenal sebagai ulama atau orang-orang yang memiliki hafalan yang kuat, yang pintar debat, tapi juga lingkungan yang akademis dan ilmiah gitu. Ini tuh aja ya Ustazah. Wah, Masya Allah ya Ustazah. Dari tadi yang telah Ustazah paparkan kepada kami tentang bagaimana cara agar kita gemar membaca, kemudian juga tentunya kita butuh partner ya Ustazah. Partner untuk diskusi, kemudian meluapkan isi otak kita yang penuh ya Ustazah. Pola pikir kita yang penuh sehingga akhirnya kita bisa berdiskusi gitu. Nah, jadi gimana nih kawan Hiwar dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ustazah? Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustazah ya, dimulai dari gimana sih kita agar gemar membaca buku, dimulai dari kita ini harus membaca buku yang kita sukai terlebih dahulu. Agar timbul rasa penasaran, akhirnya kita membaca lagi nih atau membuka buku-buku yang lainnya lagi. Nah, dan kita juga harus mengetahui bahwasannya literasi di mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa adalah suatu hal yang basic. Yang tentunya kita harus terus kembangkan, harus terus kita harus terus kita latih betul, harus terus kita latih terus menerus agar kita tahu bahwasannya literasi itu sangat penting di kehidupan kita. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Iis yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini Ustazah. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan kepada kita menjadi suatu hal yang bermanfaat. Biwasilah Ustazah. Salam juga ya Ustazah untuk founder satunya, Ustadz Azmil. Semoga Ustazah juga dan juga Ustadz Azmil bisa terus memberikan kontribusi, kemudian juga perspektif dan juga ilmunya kepada kami. Semoga Ustazah selalu dilancarkan urusannya dan juga diberkahkan dalam setiap perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kawan Hiwar Media juga, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Hiwar Media. Saya Zalfa Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.